Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 7 di SMP Pelita Bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Dan harus tetap semangat meskipun pembelajaran hanya melalui daring. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Sebelumnya, apakah kalian tahu atau pernah membaca teks deskripsi? Baik, kita bahas lebih lanjut ya. Teks deskripsi itu berasal dari bahasa Inggris, description yang artinya menggambarkan, dan dari bahasa Latinnya yaitu describere yang artinya menggambarkan juga atau menyampaikan suatu hal. Kemudian pengertian dari teks deskripsi itu apa, Bu? Nah, teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Kemudian, apa sih tujuan dari teks deskripsi ini? Tujuannya yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, penulis itu menggambarkan suatu objek, merinci, melukiskan, dan seperti mengajak pembaca untuk seakan-akan mendengar, melihat, mengalami apa yang dideskripsikan tersebut. Lalu kemudian objek teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi ini bersifat khusus, yaitu objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lainnya, dan objeknya tersebut bersifat personal. Kemudian isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, dan juga menggunakan kata-kata khusus. Lalu yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya, ombak menggembur, ibuku yang tangguh, dan lain-lainnya. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Misalnya dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain itu ada teks deskripsi tersebut. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Pastinya untuk membuat suatu teks itu perlu adanya struktur supaya memudahkan untuk membuat suatu teks tersebut. Struktur teks deskripsi ini ada 3, yaitu identifikasi atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan. Baik, kita bahas satu persatu struktur teks deskripsi ya. 1. Identifikasi atau gambaran umum. Dalam bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, misal lokasi, sejarah lahirnya suatu tempat, atau sejarah lahirnya suatu tokoh, terus makna nama, pernyataan umum tentang objek, dan lain-lainnya. Intinya, identifikasi itu membahas suatu topik atau objek yang akan dibahas di dalam teks deskripsi tersebut. Lalu yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang di dalamnya itu berisi perincian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Lalu yang ketiga ada simpulan. Struktur simpulan atau kesan ini adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap suatu objek. Nah, struktur simpulan ini bersifat opsional, artinya bisa ada, boleh dituliskan maupun tidak. Apakah sudah paham mengenai struktur teks deskripsi? Semoga sudah ya. Kita lanjut supaya lebih paham lagi. Kita akan melihat contoh dari teks deskripsi tersebut. Seperti apa sih, Bu, contohnya?
Nah, di dalam struktur yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum, di sini rumah tongkonan dibahas terlebih dahulu. Apa itu rumah tongkonan tersebut? Berasal dari mana? Lokasinya di mana? Dan lain-lain. Intinya di bagian ini membahas satu topik yaitu tongkonan. Kemudian pada struktur deskripsi bagian dideskripsikan rumah adat ini terbuat dari kayu apa, hiasannya seperti apa, ukirannya, jenis kayu yang digunakan apa. Intinya dalam struktur bagian ini mendeskripsikan secara rinci tetapi berdasarkan pendapat penulis. Kemudian bagian kesimpulannya merupakan kesimpulan dari seluruh penjelasan mengenai rumah tongkonan tadi dan merupakan kesan dari hasil pengamatan penulis mengenai tongkonan. Di sini ada kalimat rumah kita bangga, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Itu merupakan suatu kesan dari penulis terhadap rumah tongkonan. Dan balik lagi bahwa struktur kesimpulan itu boleh ada, boleh tidak. Lanjut ya. Ada unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian, artinya menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan kalimat sebelumnya atau bisa juga dari kalimat utama. Jadi kalimat sebelumnya itu dijelaskan lebih rinci lagi. Seperti itu. Kita lihat contoh yang ada di tabel ini. Kalimat. Ada kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskan kalimat tersebut yaitu dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi bisa dikatakan sebagai kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Artinya teks deskripsi ini berisi kalimat yang seolah-olah dapat dirasakan, dapat kita dengar, dapat dilihat. Kita perhatikan contoh dari tabel. Contoh kalimat seolah-olah kita melihat itu misalnya pantai panjang dengan pasir putih, seolah mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Kemudian seolah-olah merasakan itu udara sangat terasa segar dan lain-lain. Unsur kebahasan yang selanjutnya yaitu menggunakan kata berimbuhan. Jadi penulisan kata berimbuhan itu ada 3 aturan. Yang pertama, fonem KPTS luluh jika setelah awalan imbuhan me diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, dan S. Lalu aturan yang kedua, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan imbuhan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Lalu yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan imbuhan me diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, dan S. Kita lihat contoh dari tabel. Ada kata memesona yang merupakan pembentukan dari imbuhan me tambah pesona. Artinya, fonem P ini luluh dari kata pesona menjadi mesona ditambah imbuhan me jadi memesona. Lalu contoh yang kedua, ada kata memukau yang merupakan pembentukan dari imbuhan me ditambah pukau dan artinya fonem P di sini luluh. Kemudian contoh dari fonem KPTS yang tidak luluh yaitu contohnya pada kata memprakarsai. Nah, pada kata memprakarsai ini fonem KPTS tidak luluh atau tepatnya fonem P ini tidak luluh karena diawali dengan kata dasar klaster yaitu PR. Memprakarsai. Jadi bukan memprakarsai tapi tetap memprakarsai.
Lalu fonem KPTS yang tidak lulus jika setelah awalan imbuhan me diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS itu contohnya apa Bu? Contohnya itu misalnya kata mempertaruhkan. Nah, mempertaruhkan ini kan pembentukan dari imbuhan me ditambah kata pertaruhkan. Nah, pada kata pertaruhkan ini kan berasal dari imbuhan per juga. Jadi fonem KPTS itu tidak lulu atau fonem P-nya itu tidak lulu. Nah, jadi pembentukan katanya itu tetap mempertaruhkan kan. Kemudian contoh lain kata memperluas. Nah, memperluas itu kan dari pembentukan imbuhan me tambah imbuhan per tambah luas. Jadi dua imbuhan, jadi fonem P-nya itu tidak lulu. Nah, teks deskripsi itu biasanya menggunakan kata khusus. Nah, bukan ada kata khusus dan kata umum. Perbedaannya apa? Nah, kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya atau cakupannya itu lebih sempit. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kata depan. Kata depan yang biasa digunakan dalam teks deskripsi itu kata depan di yang berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, maupun letak. Nah, sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, di spasi pantai, di belakang, dipisah dengan belakang. Sedangkan sebagai awalan ditulis serangkai dan kata yang mengikutinya. Nah, selain kata depan di, apakah kalian tahu kata depan itu ada apa lagi? Nah, kata depan itu tidak hanya dia, ada dari, ke, pada, dan lain-lain. Kemudian kalimat bermajas. Apa itu majas? Majas adalah suatu gaya bahasa yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan para pembaca atau penyimak melalui kata-kata baik secara tulisan maupun lisan. Nah, bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa kiasan atau yang tidak sebenarnya. Hal itu digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah dan dramatis. Nah, dalam teks deskripsi ini biasanya menggunakan majas personifikasi, yaitu majas yang seolah-olah benda mati itu memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, ada kalimat angin laut mengelus wajah. Di sini seolah-olah angin laut itu bisa mengelus wajah, yang artinya mempunyai sifat seperti manusia. Setelah memperhatikan dan memahami dan membahas bersama materi mengenai teks deskripsi, Ibu berharap kalian bisa paham dan mengerti. Sebagai penutupan, Ibu akan memberi tugas kepada kalian supaya lebih paham lagi. Kalian akan berlatih membuat teks deskripsi. Tugas ini akan mengasah kemampuan kalian untuk berkreasi menciptakan teks tanggapan deskripsi, dan yakin kepada diri kalian bahwa kalian bisa mengerjakan tugas ini. Tugasnya yaitu menjadi reporter acara jalan-jalan. Jadi misal kalian mencari tayangan atau video tentang suatu wisata di beberapa daerah, kemudian kalian mendeskripsikan atau menjelaskannya seperti reporter jalan-jalan yang pernah kalian lihat di program acara TV seperti itu. Kemudian disajikan secara lisan di depan kelas. Baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.